Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Kaum muslimin, para jamaah, para ummahat dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat, karunia dan hidayahnya kepada kita semuanya, sehingga di sore hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan tetap berada di atas keimanan, di atas Islam, dan juga dalam semangat untuk talabul ilmi, untuk mempelajari agama, untuk mempelajari akidah yang sahih, akidah yang benar, akidah yang bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan selawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, serta orang-orang yang senantiasa istiqomah di atas sunnah beliau. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kita di sore hari ini, kita akan membahas sebuah kitab yang berjudul Khudh Aqidatak Minal Kitabi wa Sunnatis Sahihah. Ambillah akidahmu dari Alkitab, dari Al-Quran dan sunnah yang sahih. Yang mana ini merupakan sebuah kumpulan rangkuman tentang akidah yang dikumpulkan oleh Syekh Muhammad Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala, yang dulu awalnya beliau seorang sufi yang juga pernah jatuh dalam berbagai kesesatan, khususnya amalan-amalan bid'ah. Lalu kemudian beliau diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga mengenal sunnah, mempelajari akidah yang benar sesuai dengan pemahaman sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana akhirnya beliau juga pernah mengajar di Darul Hadis di kota Mekah. Dan pada kajian di Darul Hijrah di masjid ini untuk hari Kamis, maka insyaallah akan membahas kitab, dan setiap Kamis yang pertama yang akan dibahas yaitu Khudh Aqidatak, yaitu ambillah akidahmu. Ya, meskipun nanti pengisinya berganti-ganti, namun materi yang disampaikan untuk Kamis pekan pertama tetap satu kitab saja. Sebagaimana nanti akan ada pembahasan di pekan yang kedua, ketiga ataupun keempat dengan kitab yang berbeda.
Nah, di sini beliau menjelaskan setelah mengucapkan alhamdulillah dan syahadat, beliau menjelaskan fahadhi as'ilatun hammatun fil aqidati ujibu 'alaiha ma'a dzikrid dalil minal qur'ani wal hadis. Ini merupakan pertanyaan-pertanyaan yang penting dalam masalah akidah. Artinya beliau menulis buku ini dengan model tanya jawab. Pertanyaan-pertanyaan lalu beliau jawab. Nah, pertanyaan-pertanyaan tentang masalah akidah ini beliau jawab dengan menyertakan dalil, baik itu dari Al-Qur'an ataupun hadis. Lihat ma'innal qari'u ila sihhatil jawab. Kenapa disertakan dalil di sini? Tentu tujuan utamanya adalah agar orang yang membaca itu merasa tenang dengan jawabannya. Jadi kalau ada pertanyaan dijawab dengan dalil, ya tentu yang mendengar akan tenang bahwasanya jawabannya itu benar, ada dalilnya, valid. Lianna aqidat at-tauhid asasu sa'adatil insan fid dunya wal akhirah. Karena akidah tauhid ini merupakan pondasi dari kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Wallahu as'alu an yanfa'a bihal muslimin wa yaj'alaha khalisatan lillahi ta'ala. Dan aku mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan manfaat dengan risalah ini kepada kaum muslimin dan menjadikannya ikhlas karena mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita memasuki pada inti dari pembahasan, yaitu tentang pertanyaan-pertanyaan seputar akidah beserta jawabannya, baik itu dari Al-Quran ataupun hadis Nabi. Yang pertama berkaitan dengan haqqullahi 'alal ibad, hak Allah atas para hamba. Artinya apa saja kewajiban para hamba, kewajiban manusia, kewajiban seluruh makhluk terhadap Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan yang pertama, limadza khalaqanallah? Mengapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semuanya? Ini mungkin juga pertanyaan yang muncul pada benak kita semuanya sekarang hidup di dunia ini. Loh, kenapa sih Allah menciptakan kita? Kenapa kita itu harus ada di dunia ini? Untuk apa? Untuk bekerja kah? Untuk makan, untuk minum, untuk kenyang, atau hanya untuk tidur saja? Maka dijawab di sini, khalaqana lina'budahu wa la nusyrika bihi syai'a. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita agar kita menyembahnya dan kita tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan suatu apapun. Jadi tujuan utama Allah Subhanahu wa taala menciptakan seluruh makhluk-makhluknya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam surat Az-Zariyat ayat yang ke-56. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan juga manusia kecuali agar mereka menyembahku, agar mereka beribadah kepadaku, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tujuan utama kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, menciptakan jin. Tidak hanya untuk main-main saja, atau Allah menciptakan kemudian dibiarkan begitu saja, tidak. Namun Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia agar mereka beribadah
kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang lainnya, surat Al-Mu'minun ayat yang ke-115, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un." Maka apakah kalian mengira sesungguhnya kami menciptakan kalian hanya untuk main-main saja dan kalian tidak dikembalikan kepada kami? Artinya ini prasangka yang salah dari manusia. Kalau manusia itu mengira kita diciptakan hanya untuk main-main saja. Prasangka yang salah juga kalau kita mengira kita tidak dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kita lakukan selama di dunia ini. Jadi ini dengan tegas Allah Subhanahu wa taala membantah orang-orang yang mengira kita diciptakan hanya untuk main-main saja, dibiarkan begitu saja. Namun di sana ada tujuan yang sangat penting, yaitu agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu juga dalil yang lainnya dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan oleh Syekh di sini potongan, namun dari hadis yang panjang, yaitu hadis dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Tatkala dibonceng oleh Nabi naik kata kepada dan apakah hak para hamba atas Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka Mu'adz wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang paling mengetahui. Qala haqqullah 'alal ibadi ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan hak Allah atas hamba-hambanya adalah mereka wajib menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Ini kewajiban hamba terhadap Allah, agar mereka hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Wa haqqul ibadi 'ala Allahi alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Dan hak hamba atas Allah, artinya apa yang akan dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya adalah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab hamba-hambanya yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau seorang hamba tidak berbuat kesyirikan tidak akan diazab. Sebaliknya kalau seorang hamba masih berbuat syirik maka akan mendapatkan azab atau hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Qultu, lalu Mu'adz pun berkata, "Ya Rasulullah, afal ubashirun nas?" Wahai Rasulullah, bolehkah aku beritahukan kepada manusia tentang kabar gembira ini? Maka Rasulullah mengatakan, la tubashirhum fayattakilu. Jangan beritahu terlebih dahulu. Nanti khawatirnya mereka tidak mau mengerjakan ibadah-ibadah yang lain. Hanya mengandalkan tidak berbuat kesyirikan namun tidak mau berbuat amal soleh. Itu yang dikhawatirkan oleh Nabi SAW. Namun intinya adalah para jamaah yang dirahmati oleh Allah, di dalam hadis tadi ada kewajiban bagi manusia untuk hanya beribadah kepada Allah, dan itulah tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semuanya. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala
menciptakan manusia, padahal Allah tidak butuh terhadap manusia. Allah menciptakan manusia tujuannya adalah agar Allah itu karena Allah itu sudah maha mulia, maha agung. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak butuh terhadap makhluk yang kita yakini juga. Sehingga seluruh makhluk yang di muka bumi, mulai dari Nabi Adam sampai pada makhluk terakhir, mereka semuanya berbuat ketaatan kepada Allah, mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak kemuliaan Allah sedikit pun. Sebagaimana seluruh penduduk bumi ini dari dulu zamannya Nabi Adam sampai sebelum hari semuanya kutukan Allah, semua berbuat maksiat kepada Allah, itu mengurangi kemuliaan Allah sedikit pun. Karena kemuliaan atau ketaatan seorang atau maksiat itu tidak mempengaruhi pada diri Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru kitalah sebagai makhluk yang selalu butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, ya ayuhan nas antumul fuqara ilallah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Dalam surat Fatir ayat yang ke-15 Allah mengatakan, wahai manusia semuanya, kalian semuanya fuqara ilallah, kalian semuanya lah yang butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan Allah itu tidak butuh. Ketika seseorang menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu mereka harus meninggalkan pekerjaan, itu bukan berarti Allah Subhanahu wa ta'ala butuh terhadap rezeki dari makhluknya. Justru kitalah yang membutuhkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Az-Zariyat lanjut tadi ayat yang ke-7 Allah mengatakan, ma uridu minhum min rizkin ma uridu ayyut'imun. Saya enggak butuh rezeki dari mereka, saya enggak butuh dari mereka, artinya dari manusia dan juga dari jin. Kalau kita sebagai manusia nyuruh orang lain, itu pasti untuk kemaslahatan diri kita. Kita minta tolong orang untuk mengambilkan, itu kebaikannya pasti untuk kita. Tapi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh makhluknya untuk beribadah, itu kebaikannya bukan untuk Allah, justru kebaikannya itu untuk makhluknya tadi, yaitu manusia. Dan juga para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita? Dan ini juga diantara bentuk rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya bentuk kasih sayangnya memberikan kesempatan bagi hamba-hambanya untuk menambah pahala, menambah ibadah, menambah amal soleh. Dan justru ketika seorang hamba mereka menjalankan ibadah kepada Allah, tentu yang ibadah yang benar dan sesuai dengan syaratnya, rukun-rukunnya, akan menjadikan seorang hamba tadi merasa lebih tenang dalam kehidupannya. Itu kenapa kita diperintahkan untuk beribadah kepada Allah. Kenapa kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ibadah ini ya suplemen bagi tubuh kita, yaitu bagi rohani kita, bagi ruh kita. Itu dengan beribadah, dengan belajar ilmu syar'i. Kalau jasad kita, gizinya kita perlu dengan makan nasi misalkan, dan lauknya itu pada jasad kita. Tapi kalau pada jiwa kita, ruh kita,
maka sumber proteinnya, sumber tenaganya itu dari ibadah yang kita lakukan, dengan baca Al-Quran, dengan ibadah-ibadah yang lainnya, sehingga menjadikan hati kita menjadi tenang. Kemudian para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pada pertanyaan yang kedua. Mahiyal ibadah? Apakah yang dimaksud dengan ibadah? Maka beliau jawab, ibadatu ismun jami'un lima yuhibbullahu minal aqwali wal af'al. Yang dimaksud dengan ibadah adalah suatu ismun jami', itu suatu ungkapan yang jami', suatu ungkapan yang mencakup seluruh apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik perkataan ataupun perbuatan. Ini juga dinukilkan dari Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala ketika menjelaskan tentang makna ibadah. Itu ismun jami'un lima yullahu wa yudha minal qali wal af'al dhahir batin. Ibadah adalah suatu nama, suatu ungkapan yang mencakup apa yang dicintai oleh Allah, baik itu ucapan ataupun perbuatan, baik itu yang zahir, yang nampak ataupun yang batin. Sehingga apapun yang kita lakukan itu sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, itu maknanya adalah ibadah. Kita telah beribadah kepada Allah. Kadhi wa salahi wa dzabhi wa ghairiha, seperti berdoa, salat, menyembelih dan selainnya. Itu semuanya di antara bentuk-bentuk ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah, sesungguhnya salatku dan nusuk ini dengan secara ada yang menginginkan sembelihan wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, dan hidupku dan matiku untuk Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta. Al-An'am ayat 162. Nah, di sini juga menjelaskan pertanyaan sebelumnya ada bahwa inna sholati, sesungguhnya sholatku. Kenapa sih kita itu sholat? Maka di sini harus sholat karena Allah Subhanahu wa taala. Karena terkadang juga muncul bisikan-bisikan dari syaitan. Kenapa sih kita harus sholat selama sebanyak kali dalam sehari? Pagi-pagi waktunya ngantuk suruh sholat, siang lagi kok suruh sholat, sore juga suruh sholat, maghrib juga suruh sholat. Kenapa enggak cukup sekali saja? Maka ini diingatkan, sholat merupakan perintah dari Allah dan tidak boleh mengerjakannya kecuali lillah, kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Wa nusuki, begitu pula dengan sembelihan kita, kurban. Untuk apa kurban? Karena Allah Subhanahu wa taala atau karena ingin dipuji, ingin pamer. Nah, maka di sini diingatkan lillah. Wa mahyaya wa mamati. Bahkan disebutkan wa mahyaya, dan hidupku. Hidup kita semuanya
harus diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Mati pun juga karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah diingatkan oleh Allah, wa mahyaya, dan hidupku lillah, hidupku adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Berarti apapun yang kita lakukan selama kita masih hidup, kita harus mencari ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harus memastikan bahwasanya apa yang kita lakukan itu akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini hidup itu ngapain aja? Mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Nanti ketika bangun tidur, maka kita tanamkan pada diri kita, aktivitas apa yang akan saya lakukan di hari ini. Apakah sesuatu yang bermanfaat apa tidak? Apakah amalan pekerjaan yang saya lakukan nanti diridhai oleh Allah atau tidak? Bangunnya saja itu sudah harus kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita memulai aktivitas sholat malam, sholat subuh, ibadahnya pun juga karena Allah. Lalu kita pun juga bekerja, beraktivitas. Bahkan kita pun juga bergaul dengan tetangga kita, dengan orang lain. Nah, tujuannya untuk apa? Bertemu dengan orang lain, komunikasi dengan orang lain, tujuannya untuk apa? Allah mengingatkan lillahi rabbil alamin. Harus karena Allah Subhanahu wa taala. Wa mamati, bahkan meninggal dunianya pun, matinya saja itu juga harus karena Allah Subhanahu wa taala. Karena kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa pasti akan mengalami kematian. Jadi kita semuanya nggak akan ada yang bisa hidup abadi di dunia. Semuanya pasti akan meninggal dunia. Tinggal orang itu memilih nanti ketika meninggal dunia dalam kondisi seperti apa. Apakah dalam keadaan beriman, apakah dalam keadaan berbuat maksiat, maka semuanya bisa memilih. Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan muslim, dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita, kita berusaha dalam keadaan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak tahu kapan malaikat maut menghampiri kita, mencabut nyawa kita, apakah 10 tahun lagi, apakah 20 tahun lagi, atau bahkan 1 hari lagi, kita nggak ada yang tahu. Ketika kita tidak ada yang tahu, maka kita mempersiapkannya setiap saat. Tidak bisa kita nanti saya meninggalnya 10 tahun lagi saja, tidak ada. Karena malaikat maut itu nggak bisa dinego. Karena nyawa seseorang itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga di situ meninggal dunianya pun juga dalam keadaan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga juga jangan sampai ada orang yang ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala enggak sabar, wis mendingan aku tak mati ae. Maka ucapan-ucapan seperti ini ya bahaya. Kalaupun dia dalam keadaan seperti itu, dia dalam keadaan tidak bersabar, kemudian yang meninggal dunia dalam keadaan tidak sabar, dalam keadaan murka terhadap ketentuan Allah, ya bisa meninggal dunia dalam keadaan su'ul khatimah. Waliyadzubillah. Namun kalaupun seseorang paksa
terpaksa doa demikian, ya berdoanya, ya Allah, seandainya hidup itu baik untukku, maka biarkanlah aku tetap hidup, dan seandainya kematian itu baik untukku, ya maka wafatkanlah aku. Kalau memang seperti itu tidak masalah. Tapi kalau langsung sudah saya tak mati saja, apalagi sampai bunuh diri, waliyadzubillah, maka dia meninggal dunianya pun bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah SAW juga bersabda, Allah Ta'ala, Allah berfirman, yaitu dalam hadis qudsi, wa ma taqarraba ya 'abdi ahab ilayya mimma tarat alaihi, dan tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada apa yang aku telah wajibkan kepadanya. Artinya ibadah yang paling utama untuk kita lakukan adalah yang wajib terlebih dahulu, baru yang sunnah. Karena dikatakan bahwasanya ibadah itu apa-apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini ada yang statusnya hukumnya wajib, ada yang dianjurkan atau sunnah. Maka kita harus mengetahui mana yang wajib dan juga mana yang sunnah. Jangan sampai seseorang mengerjakan sesuatu yang sunnah namun akhirnya meninggalkan yang wajib. Maka seseorang harus tahu prioritasnya. Apa-apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat wajib 5 waktu, ini wajib. Mencari nafkah, bekerja, ya mencari nafkah juga wajib. Tapi jangan dipertemukan mencari nafkah dengan sholat. Kalau sholat waktunya sudah datang, kerjaannya ditinggal. Tidak mengatakan yang penting kan sholat meskipun waktunya sudah berlalu misalkan, ya, maka tidak bisa. Atau bahkan orang yang sampai meninggalkan sholat tujuannya adalah untuk mencari nafkah. Kalau bangun jam 4, jam 3 mau ke pasar saja mungkin bisa, banyak yang bisa. Tapi kalau bangun pagi untuk sholat subuh, itu banyak yang susah, banyak yang merasa keberatan. Padahal yang lebih wajib adalah mengerjakan sholat 5 waktu tadi. Begitu pula dengan kewajiban ibu-ibu atau kaum wanita. Kewajiban seorang wanita setelah kewajibannya kepada Allah, kewajibannya kepada Rasulullah yang memiliki suami, maka kewajibannya adalah taat kepada suami. Kalau tidak memiliki suami, kepada orang tua. Awalnya kepada orang tua, namun ketika sudah menikah beralih urutan kewajiban ketaatannya, setelah dari Allah, Rasulnya, kemudian ke suaminya, baru kepada kedua orang tuanya. Ini juga prioritas dalam mengerjakan kewajiban. Dan juga ibadah-ibadah yang lainnya. Ketika ibu-ibu ketika rumah harus membersihkan, kalau itu semuanya dikerjakan karena terpaksa, maka akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau membersihkan rumah, nyuci piring, ngerapikan perabotan, diniat Allah kerjakan dengan mendengarkan murotal, dengan mendengarkan kajian, berzikir, maka zikirnya dapat pahala, mengerjakan pekerjaan rumahnya pun juga mendapatkan pahala. Sehingga di situ seorang wanita pun untuk mendapat pahala untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka jalannya juga sangat banyak. Karena tadi itu pun juga secara umum, jadi
tidak hanya pada puasa, sholat, zakat. Maka apapun yang dilakukan selama itu untuk mengharapkan pahala dari Allah, itu akan dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian pertanyaan yang ketiga, kaifa na'budullah? Lalu bagaimana cara kita menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala? Cara kita beribadah kepada Allah. Kama amaranallahu wa rasuluhu. Maka caranya adalah sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah dan diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman dalam surat Muhammad ayat yang ke-33. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa la tubtilu a'malakum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya, dan janganlah kalian membatalkan amalan-amalan kalian. Surat Muhammad ayat yang ke-33. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk beribadah kepada Allah, tentu tidak mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala membiarkan begitu saja tanpa mengajari, tanpa memberikan arahan, tanpa ada pedomannya. Pasti Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pedomannya. Setidaknya mengutus seorang Rasul untuk mengajarkan bagaimana beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan orang-orang yang beriman agar mentaati Allah dan mentaati Rasulnya. Dan inilah kunci seseorang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan mentaati Allah dan mentaati Rasulnya. Dan di sini tidak boleh dibedakan. Ada yang mau mentaati Allah saja, mentaati menjalankan apa yang ada di dalam Al-Quran saja, sedangkan hadis Nabi tidak diamalkan, karena beranggapan hadis Nabi itu ya kalam manusia, kalam atau ucapan dari Nabi Muhammad sebagai seorang manusia, tidak ada wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini ditegaskan oleh Allah agar kita mentaati Allah dan juga Rasulnya. Wala tubtilu a'malakum. Dan janganlah kalian membatalkan amal-amal kalian. Artinya ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita sudah memiliki niat yang baik untuk mengerjakan suatu amal ibadah, maka jangan kita membatalkannya. Kalau kita sudah melakukan suatu amal ibadah, atau kita sudah berazam, bertekad untuk melakukan suatu amalan, jangan kita membatalkan tanpa adanya uzur. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Jika kalian sudah punya azam, lakukanlah dan bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Serahkan kepada Allah hasilnya. Namun kita tetap harus berusaha terlebih dahulu. Dan di sini ketika seorang punya niat yang baik, banyak yang niat baik membantu orang lain. Kalau sudah niat membantu orang lain, maka jangan stop. Ini sudah saya niat bantu kepada si A, ternyata si A megel misalnya, tidak diperbolehkan untuk dibatalkan karena sudah berniat. Bahkan dulu itu pada zaman Nabi SAW, ketika ada kisah hadisatul ifki, yaitu ketika Aisyah radhiyallahu anha itu ikut rombongan sama Nabi. Singkat cerita, ketika beliau itu cari kalung, maka beliau ketinggalan rombongan Nabi SAW. Ketika ketinggalan rombongan, beliau akhirnya sendirian dengan itu, kemudian mengantar sampai ke kota Madinah.
akhirnya oleh orang-orang munafik Abdullah bin Ubay bin Salul bahwa Aisyah buat haji dengan Sofyan tadi, dan Rasulullah pun belum mengetahui kehakikatan sebenarnya. Dan di antara yang terpengaruh dengan dusta tadi adalah seorang Nabi, yaitu Mistah bin Utsatsah radhiyallahu anhu. Mistah ini masuk kerabatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, masih kerabat, dan dikasih nafkah setiap bulannya, itu dikasih uang. Tapi kok ternyata malah menuduh putrinya berbuat keburukan. Nah, sampai akhirnya Abu Bakar pun mengatakan, saya akan nyetop, saya tidak akan menafkahi lagi Mistah ini karena dia telah berbuat buruk tadi. Lalu Allah Subhanahu wa taala pun dia menegur, tidak sepatutnya bagi orang yang memiliki kemuliaan menghentikan nafkahnya, infaknya tadi. Sehingga yang diambil oleh Abu Bakar As-Siddiq ingin mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau kita sudah punya niatan yang baik, punya amalan yang baik, jangan kita membatalkannya, jangan kita menghentikannya hanya gara-gara baperan, misalkan hanya gara-gara tersinggung dan lain sebagainya, apalagi kalau tidak ada sebab sama sekali. Karena Allah pun mengatakan wala tubtilu a'malakum, dan janganlah kalian membatalkan amal-amal. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun ay ghairu maqbulin. Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada contohnya, tidak ada perintahnya dari fahdun, amalan tersebut akan tertolak. Ini petunjuk dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar seorang ketika mengerjakan suatu amal ibadah maka hendaknya menyontoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau orang melakukan suatu amal ibadah, menganggap itu suatu yang baik, namun tidak dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, fahuwa raddun, maka amalan tersebut akan tertolak, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh, orang misalkan memperingati hari lahirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengatakan itu adalah ibadah, maka ditanya, kenapa merayakan hari lahirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ini suatu ibadah atau suatu adah, suatu kebiasaan? Kalau dia mengatakan ini adalah adat saja, kebiasaan, maka tanya, kebiasaan siapa? Kalau mereka mengatakan ini adalah ibadah, maka ditanya, kalau memang ini ibadah, kenapa Rasulullah SAW tidak melakukannya? Padahal Rasulullah orang yang paling tahu kapan beliau lahir. Para sahabat pun juga tahu kapan beliau lahir, namun tidak ada seorang pun dari mereka yang melakukannya atau yang memperingati hari lahirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga harus dikembalikan suatu amal ibadah itu pernah dilakukan oleh Nabi atau tidak. Kalaupun tidak pernah dilakukan, ada penghalang tidak. Kalau memang ada penghalang dan sekarang penghalang itu tidak ada, ya maka boleh kita melakukannya. Seperti dulu adanya pengumpulan ayat Quran dan pembukuan. Rasulullah melarang sahabatnya untuk membukukan Al-Quran karena khawatir tercampur hadis Nabi. Dan ketika ada, maka untuk membukukan Al-Quran. Dan kemudian pertanyaan yang keempat, hal na'budu khaufan wa tama'an? Apakah kita beribadah kepada Allah dengan rasa takut dan berharap?
Maka jawabannya na'am, na'buduhu kadzalik. Iya benar, kita menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan perasaan takut dan berharap. Qala ta'ala yasiful mu'minin, Allah Subhanahu wa taala ketika mensifat orang-orang yang beriman dalam surat As-Sajdah ayat yang 11, yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Mereka selalu berdoa kepada Rabb mereka khaufan wa tama'a, dengan penuh rasa takut dan dengan rasa harap. Nah, di sini para jamaah oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita beribadah harus ada perasaan ini, rasa takut dan juga rasa harap. Ada kalanya kita lebih banyak rasa takutnya, ada kalanya lebih banyak rasa harapnya. Namun dua-duanya itu harus, kita harus mengedepankan atau perbanyak rasa harap kita. Banyak selama ini dilakukan, misalkan ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dalam ini dia harus berbanyak harap Allah itu akan mengampuni dosa hamba-hambanya yang mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang misalkan sudah banyak berbuat maksiat, sudah banyak berbuat dosa, kemudian ingatkan bahwasanya dosa itu sudah sangat banyak, kemudian Allah itu tidak akan bisa mengampunimu. Coba dikatakan demikian aja. Artinya rasa takutnya itu yang dikedepankan. Atau dia sendiri yang mengatakan dosa-dosa saya sudah terlanjur banyak, kayaknya tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini juga tidak tepat. Nah, sehingga di sini seseorang harus tahu kapan dia harus memperbanyak rasa harapnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan kapan memperbanyak rasa takut. Kalau seseorang melakukan amal ibadah, rajin, sedekah dan juga kadang puasa, maka dalam kondisi seperti ini dia juga mengedepankan rasa takut. Dan inilah yang dilakukan oleh orang-orang yang soleh terdahulu, para sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka manusia-manusia yang terbaik, akan tapi mereka memiliki rasa takut yang tinggi. Artinya mereka akhirnya tidak ujub, tidak merasa dirinya itu lebih baik, tidak merasa dirinya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru menjadikan mereka semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi para sahabat-sahabat Nabi yang sudah dijamin masuk surga pun mereka masih takut dengan azabnya Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah sahabat Nabi yang sudah dijamin masuk surga. Namun beliau sangat takut. Beliau termasuk orang-orang munafik. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, diberitahukan kepada sahabat Hudzaifah bin Yaman bahwasanya ada nama-nama orang-orang munafik. Nah, Umar bin Khattab yang ini diketahui, dikenal orang yang tegas, orang yang pemberani, namun justru memiliki sifat yang dari azab Subhanahu wa taala, takut menjadi orang munafik, sehingga merayu agar beliau itu termasuk orang munafik. Tidak. Alladzina nama atau wa qulubuhum wajilah. Mereka itu adalah orang-orang yang memberikan apa yang sudah oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Wa qulubuhum wajilah, dan hati-hati mereka selalu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi, siapakah orang takut ini? Apakah mereka itu orang yang suka berbuat zina, orang yang mencuri, orang yang minum khamr? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la ya bintas siddiq, bukan itu yang dimaksud
dalam ayat tersebut, orang yang takut di situ adalah justru mereka adalah orang-orang yang sholat, orang-orang yang sedekah, orang-orang yang berpuasa. Mereka takut bahwasanya amal ibadah mereka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kalau kita sedang dalam kondisi rajin beribadah kepada Allah, maka kita kedepankan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita pernah berbuat maksiat dan ingin bertaubat kepada Allah, maka kita perbanyak rasa harap kita Allah Subhanahu wa ta'ala, berharap agar kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah juga bersabda, as'alullahal jannah wa a'udzu bihi minan nar. Aku meminta kepada Allah surga, dan aku pun juga berlindung kepada Allah dari api neraka. Jadi di antara kesempurnaan ibadah, kita boleh beribadah minta surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ada yang mengatakan kalau kita beribadah, kita sholat, jangan minta balasan dari Allah, jangan minta surga. Kalau kita minta surga, kalau kita minta balasan, itu namanya tidak ikhlas. Maka dalil ini membantah pendapat tersebut. Rasulullah saja meminta Allah agar diberikan surga. Justru di antara kesempurnaan ikhlas kita adalah kita mengharapkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi beribadah meminta surga itu tidak menafikan keikhlasan sama sekali, bahkan itu saling menguatkan. Dan Nabi SAW pun memerintahkan kepada kita, kalau kita minta surga, kita pun mintanya jangan nanggung-nanggung. Idza sa'altumullah fas'alul jannatal firdaus. Jika kalian meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mintalah surga firdaus. Ini perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal surga firdaus ini ada surga yang paling tinggi, yaitu kedudukannya paling tinggi. VIP-nya lah, bintang 5-nya lah. Kalau memang yang paling bagus ada bintang 5. Tapi kalau surga 7 derajat, 7 tingkatan, berarti bintang 7. Artinya paling bagus itu surga firdaus. Yang mana yang bisa masuk ke dalam surga firdaus ada orang-orang pilihan, para nabi, para rasul, orang-orang yang soleh, orang-orang yang syuhada. Mereka bisa masuk ke dalam surga firdaus. Nah, kita apakah bisa masuk ke dalam surga firdaus? Maka tadi Nabi SAW memerintahkan kita, mintalah surga firdaus. Kita tetap harus optimis, kita bisa dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam surga firdausnya. Artinya kalaupun juga kita sudah minta surga firdaus dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengabulkan surga firdaus, ya bleset-blesetnya surga tingkat 6, tingkat ke-5, itu masih masuk ke dalam surga. Tapi kalau mintanya, ya Allah saya nggak apa-apa masuk emperannya surga, pinggirannya surga, ya kalau kepleset nggak jadi masuk, berarti nggak jadi masuk surga. Sehingga kalau minta kepada Allah jangan nanggung-nanggung. Dan ini petunjuk dari Nabi SAW. Kita minta surga firdaus langsung, agar bisa menemani para nabi, para orang-orang soleh, para rasul, siddiqin, orang-orang yang jujur, dan juga para syuhada. Wa'udzu bihi minan nar, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun juga berlindung kepada Allah dari api neraka. Jadi kita pun juga berharap agar dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari panasnya api neraka. Para jamaah, ummahat dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu yang bisa kita sampaikan di kesempatan kita di sore hari ini dari pembahasan khut aqidatak, soal yang pertama sampai yang keempat. Semoga Allah Subhanahu wa taala meneguhkan kita semuanya agar tetap di atas agama yang hak ini, tetap di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga di atas akidah yang sahihah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.